sudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewarisan Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Parekrek diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406 antara Wirabumi melawan Wiramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangkan Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah takluknya di seberang. Pada pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksana Cheng-ho, seorang janda Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antar kurun waktu 1405 sampai 1453. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng-ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, Apel, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang, sebagaimana ditulis pada catatan Yingyai Senglan ciptaan Mahuan, salah satu penerjemah Laksamana Cheng-ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit, yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Kertabumi, Singa Wikramawardhana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha atau bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada tahun 1478, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindra Wardhana hingga ia digulingkan oleh Pati Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478, catatan pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candar senggala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi.
Sangkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sangkala ini adalah sirna hilangkanlah kemakmuran bumi. Namun yang sebenarnya digambarkan oleh Candar Sengkala tersebut adalah gugurnya Bri Kertabumi Raja ke-11 Majapahit oleh Girindrahawadana. Raden Patah yang saat ini adalah Adipati Demak sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim bala bantuan dipimpin oleh Sunan Ngudung, tetapi mengalami kekalahan dan bahkan Sunan Ngudung meninggal di tangan Raden Kusin, adik Raden Patah yang memiliki Rani Wijaya, hingga para Dewan Wali menyarankan Raden Patah untuk meneruskan pembangunan Masjid Demak yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikrawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabumi. Pada tahun 1447, Swinta mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kartawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kartawijaya wafat, Bre Pamantan menjadi raja dengan gelar Rajasawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Girisawardhana putra Kertawijaya naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singa Wikramawardhana pada 1468. Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Singa Wikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharjaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikrawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang sebagaimana ditulis pada catatan Yingyai Senglan Ciptaan Mahuan, salah satu penerjaan Laksamana Cheng Ho. Dan setelah kematian Wikrawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit, yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Setelah mengalami kekalahan dalam perubatan kekuasaan dengan Bri Kertabumi, Singha Wikrawardhana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha atau bekas ibu kota kerajaan Kediri dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Rana Wijaya pada tahun 1474. Pada 1478, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bhara Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit sebagai menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digulingkan oleh Pati Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak. Waktu berakhirnya kemaharjaan Majapahit berkisar pada kurun waktu 1478. Tahun 1400 Saka
berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan hingga tahun 1927.